Di sebuah resepsi, suamiku membelakangiku, berbisik mesra dengan selingkuhannya dalam bahasa Prancis. Aku diam-diam meninggalkan tempat itu. Kepala pelayan kami yang melihatku tampak terkejut dan berkata, "Nyonya, bukankah Anda doktor sastra Jerman? Anda pasti mengerti semua yang mereka katakan." Mendengar itu, wajah suamiku langsung pucat pasi di tempatnya berdiri. Namaku Saraswati. Usiaku 31 tahun. Aku telah menikah dengan Aditya Wijaya selama 3 tahun. Aditya adalah seorang CEO muda dan kompeten di sebuah perusahaan publik yang sukses. Di mata orang lain, kami tampak seperti pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Dia tampan, kaya, dan aku lulusan universitas ternama. Dari luar, kami memang terlihat serasi. Namun, hanya aku yang tahu bahwa kehangatan dalam pernikahan ini sudah lama sirna. Sebelum menikah, aku sedang menyelesaikan program doktor di Jerman. Jurusanku adalah sastra Jerman, dan aku juga mengambil sastra Prancis sebagai studi minor. Setelah lulus, aku punya kesempatan untuk menjadi dosen di universitas, tetapi Aditya memintaku berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Alasannya, dia sibuk dengan pekerjaannya dan butuh seseorang untuk mengurus rumah. Saat itu, karena aku mencintainya, aku setuju tanpa banyak berpikir. Tetapi setelah aku berhenti bekerja, sikapnya perlahan berubah. Dia sepertinya berpikir aku terputus dari dunia luar dan tidak lagi punya topik pembicaraan yang sama dengannya. Dia juga sering mengatakan bahwa aku naif dan tidak membantunya sama sekali dalam pekerjaannya. Malam ini, Aditya harus menghadiri sebuah resepsi bisnis penting. Dia bilang, akan ada banyak tokoh besar yang bisa membantu perkembangan perusahaannya, jadi dia memintaku untuk menemaninya. Sejak pukul 3 sore, Bibi Ina, asisten rumah tangga kami, mulai membantuku bersiap. Dia memilihkan gaun malam berwarna sampanye dan merias wajahku dengan sangat teliti. Ketika Aditya pulang kerja, dia menatapku dari atas ke bawah, lalu mengerutkan kening. "Gaunmu terlalu mencolok. Ganti dengan warna yang lebih gelap," katanya. Meskipun sakit hati, aku hanya mengangguk dan masuk ke ruang ganti untuk berganti dengan gaun malam hitam. Saat aku keluar, Aditya sedang memasang dasinya. Melihatku lagi, dia kembali berkomentar, "Riasanmu terlalu tebal. Ini acara resmi, kenapa kau berdandan seperti pajangan? Hapus sedikit." Aku menarik napas dalam-dalam, menahan diri untuk tidak berdebat. Aku kembali ke kamar mandi, menghapus riasanku, dan merias ulang. Aku hanya memakai sedikit lipstik dan eyeliner tipis. Saat aku selesai, Aditya sudah menungguku di pintu depan dengan ekspresi tidak sabar. "Kenapa lama sekali? Kita bisa terlambat." Dia membuka pintu mobil dan memberiku isyarat untuk masuk. Aku duduk di dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Sambil menyalakan mesin dan mulai mengemudi, Aditya berkata kepadaku, "Saras, nanti di sana, jangan banyak bicara. Cukup lihat dan dengar saja. Para direktur dan istri mereka itu orang-orang yang sulit dihadapi, jadi jangan membuat masalah atau bicara sembarangan yang bisa membuatku malu. Mengerti?" Aku memalingkan wajah keluar jendela dan menjawab pelan, "Iya, aku mengerti." Aditya melanjutkan, "Dan kalau ada yang bertanya pekerjaanmu dulu, bilang saja mengurus rumah tangga untukku. Jangan sebut-sebut soal gelar doktormu. Nanti orang-orang merasa tidak nyaman dan berpikir kau sombong." Hatiku terasa pedih. Aku menggenggam erat tasku. Saat belajar di Jerman, aku adalah penerima beasiswa dan fasih berbahasa Jerman maupun Prancis. Namun di mata Aditya, semua itu justru menjadi alasan yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Gelar doktorku bukan sesuatu yang memalukan, kan?" Tanyaku tak tahan lagi. Aditya melirikku sekilas dengan nada kesal. "Sudah kubilang jangan, ya jangan. Kenapa banyak tanya? Kau pikir para direktur itu suka kalau istri mereka lebih pintar darinya? Diam saja dan jangan menyusahkanku." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Hati ini terasa berat seolah tertimpa batu besar. Di dalam benaknya, aku hanyalah sebuah pajangan bisu di sisinya, yang bahkan tidak punya hak untuk mengungkapkan masa laluku sendiri. Setelah berkendara lebih dari 30 menit,
Kami akhirnya tiba di lokasi resepsi, sebuah ballroom hotel bintang 5 di Jakarta. Karpet merah terbentang di pintu masuk, dan banyak wartawan mengambil foto. Aditya memarkir mobil, turun, lalu membukakan pintu untukku. Wajahnya kini dihiasi senyum ramah yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Ayo, kita masuk," katanya sambil mencoba meraih tanganku. Tanpa sadar, aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Tangan Aditya membeku di udara, dan wajahnya sempat mengeras sebelum kembali tersenyum. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berjalan menuju ballroom, dan aku mengikutinya dari belakang. Suasana di dalam sangat meriah. Orang-orang dalam balutan gaun mewah dan tuxedo berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, bercengkerama dengan gelas anggur di tangan. Musik elegan mengalun lembut, dan lampu kristal berkilauan, tetapi aku merasa sangat tidak nyaman. Begitu Aditya masuk, banyak orang langsung menyapanya. "Pak Aditya, akhirnya datang juga. Ini Nyonya Wijaya, cantik sekali." Seorang pria berjas tersenyum sambil mengangguk ke arahku. Aditya tersenyum. "Pak Wirawan terlalu memuji. Ini istri saya, Saraswati." "Saras, sapa Pak Wirawan?" Aku tersenyum dan mengangguk. "Selamat malam Pak Wirawan." Pak Wirawan tersenyum. Nyonya terlihat sangat pendiam dan anggun. Pak Aditya benar-benar beruntung. Aditya hanya tersenyum tanpa banyak berkomentar dan mulai membicarakan bisnis dengan Pak Wirawan. Aku berdiri di sampingnya, tidak bisa ikut campur dalam percakapan mereka, hanya sesekali mengangkat gelas anggurku dan menyesapnya sekadarnya. Tak lama kemudian, Riana Sari, sekretaris Aditya, menghampiri kami. Riana berusia 25 tahun, berpenampilan menarik dengan postur tubuh yang bagus. Dia selalu berada di sisi Aditya, cakap dalam bekerja dan pandai bersosialisasi. "Pak Direktur, Pak Tirtayasa menunggu di sebelah sana. Beliau ingin membahas proyek kerjasama," kata Riana sambil tersenyum. Tatapannya sekilas menyapu ke arahku, tetapi di baliknya tersirat tatapan menghina yang nyaris tak terlihat. Aditya mengangguk lalu berkata padaku, "Saras, kau bisa lihat-lihat sendiri dulu atau ambil makanan di sana. Aku akan segera kembali setelah berbicara dengan Pak Tirtayasa." Aku mengangguk. "Iya, pergilah." Aditya pun berjalan ke bagian dalam ballroom bersama Riana. Sambil berjalan, Riana menoleh ke belakang dan memberiku senyum kemenangan. Aku menatap punggung mereka dengan perasaan tidak enak. Aku merasa hubungan mereka tidak biasa. Dulu, Bibi Inah pernah bercerita bahwa Aditya sering lembur sampai larut malam bersama Riana, dan terkadang mengantarnya pulang. Tapi Aditya meyakinkanku bahwa itu murni hubungan kerja, dan saat itu aku memilih untuk mempercayainya. Namun, melihat tatapan Riana barusan, keraguan mulai muncul di benakku. Aku berkeliling sejenak, lalu merasa lapar dan berjalan ke area prasmanan untuk mengambil makanan. Area itu berada di sudut ballroom sehingga tidak terlalu ramai. Baru saja aku tiba di sana, aku mendengar dua suara yang kukenal. Itu suara Aditya dan Riana. Dan mereka berbicara dalam bahasa Prancis. Di sebelah area prasmanan ada sebuah teras kecil dengan pintu yang sedikit terbuka. Suara Aditya dan Riana datang dari sana. Aku membeku di tempat, jantungku serasa diremas kuat. Tanpa sadar, aku menahan napas. Pertama, terdengar suara manja Riana dalam bahasa Prancis. "Sayang, tadi caramu bicara pada Saraswati terlalu kaku. Bagaimana kalau dia curiga?" Lalu, suara Aditya dengan nada lembut yang belum pernah kudengar sebelumnya, juga dalam bahasa Prancis. "Curiga apa? Bahasa Inggrisnya saja pas-pasan. Mana mungkin dia mengerti bahasa Prancis? Aku sudah bilang padanya kau hanya membantuku mengurus klien dari Prancis, jadi dia tidak akan berpikir macam-macam." Tanganku yang memegang piring bergetar hingga buku-buku jariku memutih. Rupanya karena dia yakin, aku tidak akan mengerti. Dia bisa begitu berani menikmati momen mesra dengan Riana di tengah resepsi ini, dan membicarakannya dalam bahasa Prancis. Riana berkata lagi, "Tetap saja aku sedikit khawatir. Tadi tatapannya aneh saat melihatku. Bagaimana kalau kita ketahuan? Aku ingin segera bisa bersamamu secara terang-terangan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama."
Suara Aditya terdengar sedikit kesal, tetapi dia tetap menenangkannya. Setelah kontrak penting perusahaan ini selesai dan posisiku aman, aku akan langsung menceraikannya. Saat itu tiba, aku akan menjadikanmu istriku yang sesungguhnya. Benarkah? Suara Riana terdengar sangat gembira. Sayang, jangan bohongi aku, ya? Aku sudah banyak berkorban untukmu. Kalau pada akhirnya kau tidak jadi bersamaku, jangan berpikir yang tidak-tidak, potong Aditya. Kapan aku pernah membohongimu? Tas mewah, perhiasan yang kau inginkan, apa ada yang tidak kubelikan? Apartemen mewah di pusat Jakarta yang kau inginkan tempo hari, aku sudah menyuruh sekretarisku mengurusnya. Akta kepemilikannya akan atas namamu. Mendengar kata apartemen mewah, tawa sinis muncul di benakku. Bulan lalu, Aditya mengatakan padaku bahwa dana perusahaan sedang menipis dan memintaku meminjamkan uang warisan dari almarhumah ibuku untuk sementara. Dia berjanji akan segera mengembalikannya. Tanpa curiga, aku memberikan uang itu padanya. Ternyata, uang itu digunakannya untuk membelikan rumah untuk Riana. Suara Riana yang gembira terdengar lagi. Sayang, kau yang terbaik. Aku tahu kau yang paling menyayangiku. Tapi bagaimana dengan Saraswati? Apa tidak akan sulit membicarakan perceraian? Apa susahnya, kata Aditya enteng. Dia kan hanya ibu rumah tangga tanpa pekerjaan dan penghasilan. Tanpa aku, dia bukan apa-apa. Nanti ku beri sedikit uang pesangon, dia pasti akan diam dan menandatangani surat cerai. Lagi pula, dia orang yang sangat menjaga gengsi. Dia tidak akan mau orang lain tahu kalau dia dicampakkan suaminya, jadi dia pasti memilih untuk menyelesaikannya diam-diam. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk tetap tenang, gengsi. Dia memang mengenalku dengan baik. Tapi ada satu hal yang tidak dia ketahui. Yang paling penting bagiku bukanlah gengsi, melainkan pengkhianatan dan penipuannya. Aku mengorbankan karierku, menyingkirkan harga diriku untuk pernikahan ini. Tapi dia menganggap pengorbananku sebagai hal yang biasa dan menginjak-injak martabatku seperti ini. Percakapan di teras terus berlanjut. Riana membicarakan rencana perjalanan mereka ke Prancis berikutnya dan hadiah yang akan dibelikan untuk keluarganya. Semua percakapan mereka terhubung dengan masa depan mereka, dan setiap katanya bagai pisau yang menusuk jantungku. Aku berdiri di sana selama sekitar 10 menit mendengarkan percakapan mereka. Ketika percakapan di dalam berhenti dan terdengar langkah kaki, aku segera mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik pilar dekat area prasmanan. Aditya dan Riana keluar dari teras. Riana menggandeng lengan Aditya dengan senyum kemenangan. Aditya berwajah datar seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka mendekati area prasmanan, dan Riana mengambil sepotong kue lalu menyuapkannya ke mulut Aditya dengan suara manja. Sayang, coba kue ini. Enak sekali. Aditya membuka mulut dan menerima suapan itu, pandangannya tanpa sengaja menyapu area prasmanan, lalu berhenti saat melihatku, dia mengerutkan kening. Saras, kau sedang apa di sini? Bukankah sudah kusuruh melihat-lihat saja? Aku meletakkan piring di tanganku dan berkata datar tanpa ekspresi, aku sedikit lapar, jadi mau ambil makanan. Kalian berdua, apa yang kalian bicarakan begitu lama di sana? Mata Aditya tampak goyah. Dia buru-buru berkata, aku baru saja membahas pekerjaan dengan Riana soal klien dari Prancis. Ada beberapa detail yang perlu dipastikan. Kalau sudah selesai makan, pergilah ke sana dan mengobrol dengan istri Pak Wirawan. Jangan sendirian di sini, kau terlihat seperti orang terasing. Riana ikut menimpali, iya, Bu Saras, jangan salah paham, kami benar-benar hanya membahas pekerjaan. Urusan dengan klien dari Prancis memang agak rumit, jadi banyak yang harus didiskusikan. Aku melihat mereka berdua bersekongkol dengan kebohongan yang begitu lancar, tapi hatiku tidak merasakan apa-apa, hanya terasa konyol. Aku mengangguk dan berkata, baiklah. Kalian lanjutkan saja urusan kalian. Aku akan ke sana. Setelah itu, aku berjalan menuju pintu keluar. Dari belakang, Aditya memanggilku. Saras, mau kemana? Kan kusuruh bicara dengan istri Pak Wirawan. Aku tidak menoleh atau menjawab, terus berjalan lurus ke pintu keluar. Saat melewati kepala pelayan kami,
Pak Budi, dia melihat wajahku yang pucat dan bertanya dengan cemas, "Nyonya baik-baik saja? Apa Nyonya sedang tidak enak badan?" Aku berhenti dan menatapnya, lalu berkata pelan, "Saya tidak apa-apa, hanya sedikit lelah, jadi saya mau pulang duluan. Tolong sampaikan pada Aditya untuk tidak perlu menunggu saya." Pak Budi ragu sejenak, lalu berkata, "Nyonya, pulang sendirian selarut ini berbahaya. Biar saya sampaikan pada Pak Aditya untuk mengantar Nyonya." "Tidak perlu, saya tidak apa-apa." Aku menggeleng. "Saya bisa naik taksi. Tolong jangan beritahu dia kalau saya pulang, saya tidak mau membuatnya khawatir." Pak Budi hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi aku sudah berbalik dan keluar dari ballroom. Udara di luar terasa sedikit dingin. Hembusan angin sejuk di wajahku justru membuat pikiranku lebih jernih. Aku berjalan ke pinggir jalan, memanggil taksi, dan menyebutkan alamat rumah sahabatku, Maya. Maya adalah sahabatku sejak kecil. Dia tahu segalanya tentangku dan sejak awal menentang pernikahanku dengan Aditya. Dia bilang Aditya terlalu egois dan tidak akan pernah menghargai betapa berharganya diriku. Duduk di kursi belakang taksi, memandangi pemandangan kota yang berlalu dengan cepat, hatiku terasa luar biasa tenang. Tidak ada tangis, tidak ada amarah, yang ada hanyalah perasaan lega. Pernikahan selama 3 tahun ini harus berakhir hari ini. Taksi tiba di depan rumah Maya tak lama kemudian. Aku membayar ongkos, turun, dan naik ke atas. Rumah Maya berada di apartemen 7 lantai tanpa lift. Langkahku menaiki tangga tidak terasa berat sama sekali, sangat stabil. Setibanya di depan pintu, aku mengetuk. Terdengar suara Maya dari dalam. "Siapa?" "Aku, Mei." Pintu terbuka, dan Maya terkejut melihatku. "Saras, kenapa kau di sini? Bukankah kau bilang pergi ke resepsi dengan Aditya? Dan kenapa pakaianmu seperti ini?" Aku masuk, melepas sepatu hak tinggiku, dan duduk di sofa. "Aku akan menceraikan Aditya." Maya buru-buru menutup pintu dan duduk di sampingku. "Ada apa? Apa si brengsek itu menyakitimu lagi? Ceritakan semuanya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Aku menatap Maya, dan menceritakan semua yang terjadi di resepsi, percakapan Aditya dan Riana dalam bahasa Prancis, dan fakta bahwa Aditya menggunakan uang warisan ibuku untuk membelikan Riana rumah. Setelah mendengar semuanya, Maya memukul sofa dengan marah. "Aditya, si brengsek itu benar-benar gila. Beraninya dia melakukan ini padamu? Dan perempuan bernama Riana itu benar-benar rubah betina. Saras, jangan terlalu sedih. Pria seperti itu tidak pantas ditangisi. Bercerailah. Itu keputusan yang tepat. Aku mendukungmu." Aku tidak sedih, aku menggeleng. Hanya merasa hampa. 3 tahun berakhir seperti ini. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Daripada mengorbankan diriku dalam pernikahan tanpa kehangatan, lebih baik aku segera keluar dan memulai hidup baru. Maya menggenggam tanganku erat. "Saras, aku lega kau berpikir begitu. Jangan khawatir, aku akan selalu ada di sisimu. Kalau kau tidak mau pulang ke rumah itu, tinggallah di sini untuk sementara. Jauh lebih baik kita tinggal berdua daripada kau hidup dengan sampah seperti itu." Aku mengangguk. Hati ini terasa hangat. Dengan teman sebaik Maya di sisiku, apa yang perlu ditakutkan? Sementara itu, di resepsi, setelah selesai berbicara dengan Riana, Aditya mulai mencariku. Tapi dia tidak bisa menemukanku dimanapun. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Pak Budi yang berdiri di dekatnya. "Apa Anda melihat istri saya? Kemana dia pergi?" Pak Budi ragu sejenak, lalu berkata jujur. "Pak Direktur, Nyonya tadi bilang sedikit lelah dan sudah pulang lebih dulu." Aditya tertegun sejenak, lalu marah. "Apa? Dia pulang sendiri tanpa memberitahuku? Apa dia tidak tahu di luar berbahaya?" Pak Budi buru-buru menjelaskan, "Nyonya berpesan agar saya tidak memberitahu Bapak karena tidak ingin Bapak khawatir." Dan tadi saya dengar dari Bibi Inah di rumah, Nyonya dulu mendapatkan gelar doktor sastra Jerman di Jerman dan juga mengambil studi minor sastra Prancis. Katanya, Nyonya sangat fasih. Wajah Aditya langsung pucat pasi. Gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai dengan suara keras, pecah berkeping-keping.
Maya membawakanku segelas air hangat dan menyelimuti kakiku dengan selimut. Saras, jangan terlalu banyak berpikir. Malam ini istirahatlah yang nyenyak. Masalah perceraian, kita pikirkan besok. Aditya si sampah itu, kita tidak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku menerima gelas itu dan menyesapnya. Perutku terasa sedikit hangat. Iya, aku tahu. Aku sudah memikirkan semuanya. Besok aku akan langsung menemui pengacara untuk mengurus proses perceraian. Uang ibuku yang dipakai Aditya untuk membelikan rumah Riana dan perselingkuhannya, semua akan kuperhitungkan. Maya menepuk bahuku. Bagus. Aku akan menemanimu. Aku kenal seorang pengacara perceraian yang sangat hebat. Besok aku akan langsung menghubunginya. Kita buat si brengsek Aditya itu bangkrut. Kami berbincang sebentar lagi, lalu Maya menyuruhku beristirahat di kamar tamu karena khawatir aku lelah. Berbaring di tempat tidur yang empuk, aku sulit tidur. Di kepalaku terus terngiang percakapan Aditya dan Riana di teras dan suaranya yang meremehkanku. Dia kan hanya ibu rumah tangga tanpa pekerjaan dan penghasilan. Tanpa aku, dia bukan apa-apa. Aku tersenyum dingin. Saraswati yang dia kenal, yang dunianya berpusat padanya dan yang dia yakini tidak bisa hidup tanpanya, sudah tidak ada lagi. Saraswati yang mencintainya sudah mati saat dia mengkhianatiku. Saraswati yang sekarang tidak hanya akan menceraikannya, tetapi juga akan merebut kembali semua yang menjadi hakku dan membuatnya membayar atas semua perbuatannya. Entah berapa lama, aku akhirnya tertidur lelap. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Setelah mandi, aku melihat Maya sudah menyiapkan sarapan. Kami sarapan sambil membahas rencana perceraian. Maya mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengacara itu, membuat janji bertemu di kantor hukumnya pukul 10 pagi. Setelah sarapan, kami bersiap dan berangkat ke kantor hukum. Di perjalanan, ponselku berdering. Aditya. Aku melirik layar, lalu menekan tombol tolak, kemudian aku mengubah ponselku ke mode senyap. Maya tersenyum. Bagus. Begitu seharusnya. Jangan biarkan dia merusak suasana hati kita. Kami tiba di kantor hukum tepat waktu. Pengacaranya adalah seorang pria berusia 50-an bernama Pak Tirtayasa, yang terlihat sangat bijaksana dan dapat diandalkan. Pak Tirtayasa meminta kami menjelaskan kronologi kejadian secara detail. Aku menceritakan semuanya dengan jujur. Perselingkuhan Aditya, penggunaan uangku untuk membeli rumah bagi Riana, hingga percakapan mereka dalam bahasa Prancis di resepsi. Setelah mendengar semuanya, Pak Tirtayasa mengangguk. Ibu Saraswati, dalam kasus ini, posisi Anda sangat kuat dalam gugatan cerai. Pak Aditya telah melakukan perzinahan selama masa pernikahan dan menyembunyikan aset bersama. Uang warisan dari ibu Anda, jika tidak ada wasiat spesifik yang menyatakan itu adalah hibah pribadi, bisa dianggap sebagai harta bersama. Anda tidak hanya bisa menuntut cerai, tetapi juga pengembalian aset yang disembunyikan dan ganti rugi atas kerugian mental, yaitu uang pesangon. Bukti apa saja yang harus saya siapkan? Tanyaku. Ya, kita perlu bukti. Surat nikah Anda berdua, bukti transfer uang dari ibu Anda, bukti bahwa Pak Aditya membelikan rumah untuk Riana, misalnya akta jual beli atau bukti transfer. Dan tentu saja, bukti perselingkuhan Pak Aditya, seperti foto, video, atau rekaman suara. Semakin banyak bukti, semakin baik posisi Anda. Aku mengangguk. Bukti transfer ada di ponsel saya. Bukti pembelian rumah untuk Riana, saya akan coba cari cara. Untuk bukti perselingkuhan, saya memang mendengar percakapan mereka di resepsi, tapi tidak ada rekamannya. Bagaimana ya? Pak Tirtayasa berpikir sejenak. Tidak masalah. Tanpa rekaman pun ada cara lain. Kita bisa menggunakan saksi, misalnya kepala pelayan di resepsi itu. Beliau tahu bahwa Anda pulang lebih awal dan juga tahu bahwa Anda bisa berbahasa Prancis. Beliau bisa bersaksi bahwa Anda kemungkinan besar mendengar percakapan mereka. Selain itu, kita bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memeriksa riwayat panggilan dan pesan antara Pak Aditya dan Riana. Itu semua bisa menjadi bukti perselingkuhan. Mendengar penjelasan Pak Tirtayasa, hatiku menjadi lebih tenang. Terima kasih, Pak Pengacara, tolong tangani kasus ini. Sama-sama,
Ini sudah tugas saya. Pak Tirtayasa tersenyum. Saya akan segera mulai menyusun gugatan. Sekarang, silakan pulang dan siapkan bukti-bukti yang diperlukan. Jika ada perkembangan baru, saya akan segera menghubungi Anda. Keluar dari kantor hukum, aku dan Maya menghela napas lega. Maya berkata, "Lihat, Saras. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan, si brengsek Aditya itu tidak akan bisa lolos." Aku tersenyum dan mengangguk, harapan mulai tumbuh di hatiku. Sementara itu, di resepsi, Aditya yang memecahkan gelas anggur menarik perhatian banyak tamu, semua orang mendekat untuk melihat apa yang terjadi, dan Riana pun bergegas menghampiri, memegang lengan Aditya. "Sayang, kenapa? Kau tidak apa-apa?" Aditya menepis tangan Riana, wajahnya pucat pasi, suaranya bergetar, "Saras, Saraswati bisa bahasa Prancis, dia pasti mendengar semua percakapan kita." Riana tertegun sejenak, lalu berkata tak percaya, "Sayang, jangan bercanda. Mana mungkin Saraswati bisa bahasa Prancis? Kau bilang bahasa Inggrisnya saja pas-pasan." "Aku juga tidak tahu," teriak Aditya cemas. "Tadi kepala pelayan bilang, Saraswati dulu dapat gelar doktor sastra Jerman di Jerman dan mengambil minor sastra Prancis. Katanya dia sangat fasih. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku saat kutanya dulu?" Riana mulai panik. Jika Saraswati benar-benar mengerti bahasa Prancis dan mendengar percakapan mereka, situasinya akan menjadi rumit. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana kalau Saraswati minta cerai? Aditya tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi bayangan saat aku pergi. Wajahku yang tenang, tanpa emosi, tidak menangis, tidak marah, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekarang baru dia sadari, itu bukan ketenangan, melainkan keputusasaan total. Dia tidak mau berpikir lagi. Dia mengambil jasnya yang tersampir di sofa dan berlari keluar dari ballroom. Riana bergegas mengikutinya. "Sayang, tunggu. Mau kemana?" Aditya terus berlari tanpa menoleh. "Aku harus pulang. Aku harus mencari Saraswati. Aku harus menjelaskan semuanya." Dia berlari ke tempat parkir, masuk ke mobil, dan melaju kencang menuju rumah. Sepanjang jalan, dia terus meneleponku, tetapi yang terdengar hanyalah jawaban bahwa ponselku tidak aktif. Pesan WhatsApp yang dikirimnya hanya menampilkan tanda seru merah. Aku telah memblokirnya. Hati Aditya semakin cemas. Dia tidak tahu di mana aku sekarang, seberapa banyak yang aku tahu. Yang dia tahu hanyalah satu hal, jika aku menceraikannya, dia tidak hanya akan kehilanganku, tetapi juga bisa kehilangan semua yang telah dia bangun. Perusahaannya, reputasinya, kekayaannya. Semua itu adalah hasil kerja kerasnya. Dia tidak bisa kehilangannya. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Dia beberapa kali menerobos lampu merah dan nyaris menabrak mobil lain. Tapi Aditya tidak peduli. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, segera sampai di rumah, mencari, menjelaskan, dan meminta maaf padaku. Akhirnya mobil tiba di depan rumah. Aditya bahkan tidak mengunci mobilnya, langsung berlari masuk ke gedung. Dia mengeluarkan kunci, tetapi tangannya gemetar hebat sehingga butuh beberapa kali percobaan untuk memasukkan kunci ke lubang dan membuka pintu. Ruang tamu kosong, tidak ada suara apapun. Aditya berteriak, "Saras, kau di rumah?" Tidak ada jawaban. Dia memanggil beberapa kali lagi, tetapi tetap hening. Dia bergegas memeriksa semua ruangan, kamar tidur, ruang kerja, dapur, kamar mandi. Tidak ada jejakku dimanapun. Jantung Aditya terasa dingin. Dia berjalan ke kamar tidur dan melihat semua pakaianku di lemari telah hilang. Kosmetikku di atas meja rias juga lenyap. Baru saat itulah dia menyadari bahwa aku benar-benar tidak akan kembali. Dia terduduk lemas di tempat tidur. Pikirannya kosong. Dia menyesal. Sungguh-sungguh menyesal. Seharusnya dia tidak memulai hubungan dengan Riana. Seharusnya dia tidak menggunakan uangku untuk membelikannya rumah. Seharusnya dia tidak meremehkanku. Dia menyesal karena tidak pernah menghargaiku. Saat itulah dia melihat secarik kertas di atas meja nakas. Itu sebuah catatan dariku. Dia buru-buru mengambilnya. "Aditya Wijaya, kita bercerai.
Aku mendengar semua percakapanmu dengan Riana Sari di resepsi. Aku juga tahu kau menggunakan uang warisan dari ibuku untuk membelikan perempuan itu rumah. Aku sudah menunjuk pengacara. Aku akan menceraikanmu melalui jalur hukum dan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Jangan mencariku. Tidak perlu ada penjelasan. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tangan Aditya yang memegang catatan itu gemetar hebat. Catatan itu jatuh ke lantai. Dia merebahkan diri di tempat tidur dan akhirnya menangis terseduh-seduh. Baru sekarang dia sadar, yang hilang darinya bukan hanya seorang istri. Dia telah kehilangan seseorang yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati, seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuknya. Dan semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Setelah keluar dari kantor hukum, aku dan Maya langsung pergi ke bank. Aku perlu mencetak riwayat transfer dari ibuku dan riwayat transaksi Bank Aditya baru-baru ini. Aku ingin memastikan apakah dia menyembunyikan aset lain selain membeli rumah untuk Riana. Di bank, aku menyerahkan KTP dan kartu ATM-ku kepada petugas dan meminta cetakan riwayat transaksi selama 1 tahun terakhir. Petugas memintaku mengisi formulir, dan tak lama kemudian, setumpuk tebal dokumen transaksi sudah di tanganku. Aku dan Maya duduk di area tunggu bank, memeriksa lembar demi lembar dengan teliti. Benar saja, ada catatan transfer sebesar 1 miliar rupiah 3 bulan yang lalu. Nama di rekening penerima bukan Riana Sari, tetapi aku ingat rekening itu. Itu adalah rekening kerabat jauh Aditya. Dulu, Aditya pernah bilang bahwa kerabat itu membantunya mengelola dana pribadi. Sekarang, sepertinya uang itu ditransfer melalui kerabat tersebut untuk membelikan rumah bagi Riana. Bukan hanya itu. Aku juga menemukan bahwa Aditya setiap bulan mentransfer uang ke sebuah rekening asing, mulai dari beberapa juta hingga puluhan juta rupiah. Ini sudah berlangsung sejak awal tahun lalu, dengan total mencapai ratusan juta rupiah. Aku mencatat nomor rekening ini dan berencana meminta Pak Tirtayasa untuk menyelidiki siapa pemiliknya. Aku tidak menyangka Aditya menyembunyikan begitu banyak dana gelap dan aset. Maya memukul meja dengan marah. Saras, jangan khawatir. Uang ini semua harus kita ambil kembali. Kita tidak boleh membiarkan si rubah betina itu dan si brengsek itu lolos begitu saja. Aku mengangguk sambil menyimpan dokumen transaksi dengan baik. Aku juga harus pergi ke Badan Pertanahan Nasional. Aku perlu memastikan informasi spesifik tentang apartemen mewah atas nama Riana itu. Waktu pembelian, harga, cara pembayaran, semua itu akan menjadi bukti penting. Bagus, aku temani, kata Maya. Hari ini kita kumpulkan semua bukti yang bisa didapat. Cepat serahkan pada Pak Tirtayasa agar kita bisa segera menggugat si brengsek itu. Kami pun berangkat ke kantor BPN. Aku menunjukkan KTP dan menjelaskan situasiku kepada petugas, mengatakan bahwa aku ingin memeriksa informasi properti atas nama Riana Sari. Namun, petugas mengatakan bahwa karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mereka tidak bisa sembarangan memberikan informasi properti orang lain, kecuali ada perintah pemeriksaan dari pengadilan. Aku sedikit kecewa. Maya menghiburku. Tidak apa-apa. Kita bisa minta Pak Tirtayasa mengajukan permohonan perintah pemeriksaan. Nanti semuanya pasti bisa dicek. Sekarang kita sudah punya bukti awal berupa riwayat transaksi bank. Ini sudah merupakan kemajuan besar. Aku mengangguk. Meskipun kecewa, aku tahu aku tidak boleh terburu-buru. Saat kami keluar dari kantor BPN, hari sudah lewat pukul 3 sore. Maya berkata dia akan mentraktirku makan malam untuk merayakan pengumpulan bukti pertama kami. Kami mencari restoran yang nyaman dan memesan makanan kesukaanku. Saat sedang makan, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, apakah ini dengan Ibu Saraswati? Terdengar suara pria yang familiar dari seberang telepon. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, iya, betul. Ini siapa ya? Saya Pak Budi, kepala pelayan di rumah Pak Aditya. Bu, suara Pak Budi terdengar sangat mendesak. Ibu, sekarang ada di mana? Pak Direktur sedang mencari ibu seperti orang gila. Beliau bilang beliau salah dan ingin meminta maaf serta memohon pengampunan dari ibu.
Apa ibu bersedia menemuinya sekali saja? Aku tersenyum sinis. Pak Budi, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengan Aditya Wijaya. Saya sudah menunjuk pengacara dan sedang dalam proses perceraian. Tolong sampaikan padanya untuk tidak mencari saya. Pak Budi berkata dengan panik, Ibu, jangan begitu dingin. Pak Direktur benar-benar menyesali perbuatannya. Sejak pulang dari resepsi, beliau mengurung diri di kamar, tidak mau makan, dan sudah beberapa kali menangis. Beliau menyesal telah berselingkuh dengan Riana, menyembunyikan aset, dan terutama, meremehkan ibu. Tolong beri beliau satu kesempatan lagi. Kesempatan? Aku berkata datar. Saat dia berselingkuh dengan Riana, saat dia menggelapkan uangku, apa dia pernah memberiku kesempatan? Pak Budi, jangan bujuk saya lagi. Saya tidak punya niat untuk memaafkannya. Sampaikan padanya untuk mengurus hidupnya sendiri. Aku menutup telepon setelah mengatakan itu dan langsung memblokir nomornya. Maya menatapku. Aditya menyuruh kepala pelayannya menelepon, kan? Sekarang dia takut, jadi minta maaf. Aku mengangguk. Iya. Tapi sudah terlambat. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Sementara itu, Pak Budi yang teleponnya diputus, masuk ke kamar Aditya dengan ekspresi pasrah. Aditya sedang duduk di tempat tidur, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dia terlihat sangat kacau. Bagaimana, dia mau menemuiku? Tanya Aditya sambil bangkit dengan cemas. Pak Budi menggeleng. Pak Direktur, Nyonya bilang tidak mau bertemu. Beliau bilang sudah menunjuk pengacara untuk mengurus perceraian. Dan beliau juga berkata, saat Bapak berselingkuh dengan Riana dan menggelapkan aset, Bapak tidak memberinya kesempatan, jadi sekarang beliau juga tidak bisa memberi Bapak kesempatan. Wajah Aditya semakin pucat. Dia terduduk lemas di tempat tidur dan bergumam, dia benar-benar berkata begitu? Dia benar-benar tidak mau memberiku satu kesempatan pun? Pak Budi menghela napas. Pak Direktur, sebenarnya Nyonya selalu mencintai Bapak dengan tulus. Bapaklah yang telah melukainya terlalu dalam. Coba Bapak pikirkan. Nyonya rela melepaskan pekerjaan bagus sebagai dosen universitas demi Bapak, menjadi ibu rumah tangga, dan mengurus rumah dengan sempurna. Tapi Bapak tidak menghargai pengorbanan Nyonya dan malah berselingkuh dengan Riana. Bapak bahkan menggunakan uang warisan dari ibu Nyonya untuk membelikan Riana rumah. Itu sama saja dengan menusuk pisau ke jantung Nyonya. Aditya menutupi wajahnya dengan tangan. Aku tahu semua itu. Tapi sekarang aku menyesal. Aku ingin menebusnya. Aku ingin memulai lagi. Kenapa dia tidak mau memberiku kesempatan? Pak Direktur, sekarang sudah terlambat untuk menyesal, kata Pak Budi. Nyonya adalah orang yang punya harga diri tinggi. Dia tidak akan pernah memaafkan orang yang mengkhianatinya. Yang bisa Bapak lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan Nyonya untuk menyelesaikan proses perceraian dengan baik. Mungkin itu adalah cara terakhir untuk meninggalkan kesan yang baik pada Nyonya. Aditya menggeleng. Tidak, aku tidak mau cerai. Aku tidak bisa kehilangannya. Pak Budi, tolong pikirkan cara. Bagaimana caranya agar dia mau memaafkanku? Aku akan melakukan apa saja. Pak Budi berpikir sejenak. Pak Direktur, bagaimana kalau mencoba menemui sahabat Nyonya, Maya? Maya adalah sahabat terdekat Nyonya. Jika Maya mau mengatakan hal baik tentang Bapak, mungkin Nyonya mau mempertimbangkan untuk memberi kesempatan. Mata Aditya berbinar. Benar. Kenapa aku tidak terpikirkan? Cepat cari tahu nomor telepon dan alamat Maya. Aku akan menemuinya sekarang juga. Pak Budi mengangguk dan segera mencari informasi tentang Maya. Tak lama kemudian, dia kembali dengan secarik kertas berisi nomor telepon dan alamat Maya. Aditya segera mengambil ponselnya dan menelepon Maya. Setelah nada dering yang panjang, telepon akhirnya diangkat. Suara Maya terdengar sangat kesal. Halo, siapa? Aditya berkata dengan cepat, Maya, ini aku, Aditya Wijaya. Aku ingin bicara soal Saraswati. Bisakah kita bertemu sebentar? Aku salah. Aku ingin meminta maaf pada Saraswati. Tolong bantu aku. Maya tertawa sinis. Aditya Wijaya, kau masih punya muka untuk meneleponku? Kau tahu betul apa yang sudah kau lakukan pada Saras.
Saras tidak mau melihatmu, bahkan tidak mau mendengar suaramu. Jangan ganggu dia lagi. Daripada buang-buang waktu, lebih baik kau siapkan dirimu untuk perceraian. Setelah itu, Maya langsung menutup telepon dan memblokir nomor Aditya. Aditya berdiri terpaku memegang ponsel. Dia tidak menyangka Maya akan bersikap begitu dingin, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Dia benar-benar menemui jalan buntu. Dia tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan maafku. Pak Budi menatap Aditya yang kebingungan dan menghela napas. Pak Direktur, sudahlah, hentikan mencari Nyonya. Hati Nyonya sudah bulat. Tidak ada gunanya terus mencari. Lebih baik Bapak pikirkan bagaimana menjalani proses perceraian dan bagaimana cara membayar ganti ruginya. Aditya tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke jendela dan menatap langit. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Kali ini, dia tahu dia benar-benar telah kehilanganku. Dia telah kehilangan wanita yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati, dan keluarga yang seharusnya bahagia dan sempurna. Setelah makan malam, aku dan Maya pulang. Kami merapikan semua bukti yang telah dikumpulkan dan menyiapkannya untuk diserahkan pada Pak Tirtayasa besok. Aku duduk di sofa, memandangi bukti-bukti itu dengan hati yang tenang. Aku tahu masih banyak yang harus kulakukan, tapi aku sudah siap. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku, selangkah demi selangkah, dan membuat Aditya serta Riana membayar atas perbuatan mereka. Malam itu, berbaring di tempat tidur, akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada kecemasan. Hanya ada ketenangan yang datang dari perasaan lega. Aku tahu, kehidupan baruku akan segera dimulai. Keesokan paginya, aku dan Maya menyerahkan bukti-bukti yang telah kami siapkan kepada Pak Tirtayasa. Setelah memeriksa dokumen-dokumen itu, Pak Tirtayasa berkata dengan ekspresi puas, Ibu Saraswati, bukti-bukti ini sangat berguna. Terutama riwayat transaksi bank, ini dengan jelas membuktikan bahwa Pak Aditya telah menyembunyikan aset. Saya akan segera menyusun bukti-bukti ini dan mengajukan gugatan ke pengadilan secepatnya, serta mengajukan permohonan perintah pemeriksaan untuk informasi apartemen mewah atas nama Riana. Terima kasih, Pak Pengacara, kataku penuh syukur. Jika ada yang perlu saya bantu, kapanpun tolong beritahu saya. Tentu saja. Pak Tirtayasa mengangguk. Setelah gugatan diterima oleh pengadilan, pemberitahuan akan dikirimkan kepada Pak Aditya. Saya akan memberitahu Anda jika tanggal sidang sudah ditentukan. Keluar dari kantor hukum, hatiku terasa jauh lebih ringan. Maya berkata bahwa aku sudah cukup menderita karena masalah perceraian ini, jadi dia mengajakku pergi berbelanja baju baru untuk melepas stres. Katanya, karena bukti sudah diserahkan, sekarang saatnya untuk sedikit bersantai. Aku tersenyum dan setuju. Kami pergi ke pusat perbelanjaan. Kami berkeliling ke beberapa toko dan membeli beberapa setel pakaian bergaya simpel dan nyaman. Maya memilihkan sepasang sepatu datar untukku, mengatakan bahwa dulu aku selalu memakai sepatu hak tinggi dan itu pasti sangat melelahkan. Sekarang saatnya untuk lebih menyayangi diriku sendiri. Kami makan siang di pusat perbelanjaan itu dan sorenya menonton film. Menghabiskan hari seperti itu membuat suasana hatiku jauh lebih baik dan senyum mulai kembali menghiasi wajahku. Maya menatapku dan berkata, "Nah, begini kan lebih baik. Kau jauh lebih cantik saat tersenyum. Jangan sia-siakan kesedihanmu untuk sampah seperti Aditya." Aku mengangguk. Iya, aku tahu. Mulai sekarang, aku akan menjaga diriku baik-baik dan hidup untuk diriku sendiri. Sementara itu, Aditya yang telah diblokir bahkan oleh Maya, jatuh dalam keputusasaan total. Dia mengurung diri di rumah, tidak makan, tidak minum, dan tidak pergi ke kantor. Dia hanya berdiam diri di kamar sepanjang hari, seperti mayat hidup. Pak Budi merasa kasihan melihatnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Suatu sore, telepon datang dari wakil direktur perusahaan. Dia mengatakan ada rapat penting yang harus dipimpin oleh Aditya dan bertanya kapan dia bisa datang ke kantor. Dengan enggan, Aditya akhirnya bangkit dari tempat tidur, mencuci muka, berganti pakaian, dan pergi ke kantor. Setibanya di ruang rapat, para pemegang saham dan eksekutif sudah berkumpul.
Melihat wajah Aditya yang pucat dan penampilannya yang kacau, semua orang terkejut. Wakil Direktur, Pak Chandra, segera berkata, "Pak Direktur, Anda sudah datang. Mari kita mulai rapatnya. Hari ini kita akan membahas proyek kerjasama dengan pihak Prancis. Ini proyek yang sangat penting bagi perusahaan, jadi kami butuh keputusan dari Bapak." Aditya mengangguk dan duduk di kursi pimpinan, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya dipenuhi masalah perceraian denganku sehingga dia tidak bisa fokus pada pekerjaan. Seorang pemegang saham tidak tahan dan bertanya, "Pak Aditya, apa Anda sedang tidak sehat? Jika kondisi Anda tidak baik, kita bisa tunda rapatnya." Aditya menggeleng. "Tidak. Saya tidak apa-apa. Silakan lanjutkan rapatnya." Namun, rapat baru berjalan beberapa menit, Aditya sudah membuat kesalahan karena tidak fokus. Dia salah menyebut nama perusahaan mitra dari Prancis dan salah melaporkan anggaran proyek. Para pemegang saham saling memandang dengan kening berkerut, wajah mereka menunjukkan ketidakpuasan. Pak Chandra segera mencoba menyelamatkan situasi. Sepertinya Pak Direktur terlalu lelah akhir-akhir ini sehingga sedikit tidak fokus. "Mari kita istirahat 10 menit. Pak Direktur, silakan minum air dan istirahat sejenak." Aditya mengangguk dan keluar dari ruang rapat. Dia berdiri di koridor, mengeluarkan ponselnya, dan mencoba meneleponku lagi, tetapi tetap tidak tersambung. Dia menelepon Pak Budi, menanyakan apakah ada kabar dariku. Pak Budi menjawab, "Tidak ada kabar dari Nyonya, Pak. Tapi saya dengar dari Bibi Inah, Nyonya kemarin pergi ke kantor hukum, bank, dan kantor BPN. Sepertinya beliau sedang mengumpulkan bukti untuk menggugat Bapak." Jantung Aditya serasa berhenti berdetak. "Apa? Sudah mengumpulkan bukti? Dia benar-benar mau menceraikanku?" "Sepertinya begitu, Pak," kata Pak Budi sambil menghela napas. "Nyonya kali ini sepertinya sudah sangat mantap, sebaiknya Bapak juga bersiap-siap." Aditya menutup telepon. Hatinya semakin cemas. Jika aku benar-benar menggugatnya, dia tidak hanya harus bercerai, tetapi juga harus mengembalikan aset yang disembunyikan dan membayar uang pesangon. Bahkan, reputasi perusahaan dan harga saham bisa ikut terpengaruh. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus menghentikanku. Tiba-tiba Aditya teringat bahwa beberapa pemegang saham di perusahaannya memiliki sedikit hubungan baik dengan keluargaku. Mungkin mereka bisa membujukku, pikirnya. Dia kembali ke ruang rapat dan berkata kepada para pemegang saham, "Bapak-bapak sekalian, saya punya satu permintaan. Akhir-akhir ini saya sedang ada sedikit masalah dengan istri saya, Saraswati. Dia ingin menceraikan saya dan sedang mengumpulkan bukti untuk menggugat saya. Karena bapak-bapak juga kenal baik dengan keluarga Saraswati, bisakah bapak-bapak membantu saya membujuknya agar tidak jadi bercerai?" Para pemegang saham terkejut mendengar itu. Mereka tidak menyangka hubungan Aditya dan Saraswati memburuk sampai ke titik perceraian, bahkan gugatan. Seorang pemegang saham senior berkata, "Pak Aditya, sebenarnya ada masalah apa antara Anda dan Saraswati?" Saraswati adalah orang yang sangat rasional. Jika tidak ada masalah besar, dia tidak akan sampai mau menggugat. Aditya ragu-ragu. Dia tidak berani menceritakan perselingkuhan dan penggelapan asetnya, hanya mengatakan ada sedikit kesalahpahaman. Hanya ada sedikit salah paham, dan saya tidak menjelaskannya dengan baik, jadi istri saya mau bercerai. Pemegang saham lain mengerutkan kening. "Pak Aditya, jika hanya salah paham, seharusnya bisa diselesaikan dengan penjelasan yang baik. Kenapa sampai mau digugat? Dan setahu saya, Ibu Saraswati belum lama ini meninggal dan meninggalkan warisan untuknya. Apa Anda menyentuh uang itu?" Jantung Aditya berdebar kencang. Dia tidak menyangka para pemegang saham tahu sampai sejauh itu. Dia buru-buru berkata, "Iya. Saya memang menyentuh uang itu, tapi itu untuk dana perusahaan. Bukan sengaja menggelapkan uang istri saya." "Dana perusahaan?" Pemegang saham senior itu tersenyum sinis. "Pak Aditya, apa Anda pikir kami bodoh? Kami sudah mencari tahu. Anda menggunakan uang itu untuk membelikan sekretaris Anda, Riana Sari, sebuah apartemen mewah, berselingkuh selama pernikahan dan menggelapkan aset bersama. Wajar saja Saraswati menggugat Anda."
Wajah Aditya pucat pasi, tidak bisa berkata apa-apa. Dia terkejut karena para pemegang saham sudah tahu segalanya. Pak Aditya, Anda sangat mengecewakan kami, kata seorang pemegang saham dengan marah. Awalnya kami berinvestasi di perusahaan Anda sebagian karena percaya pada kemampuan Anda, tetapi sebagian lagi karena Ibu Saraswati adalah teman lama kami percaya pada penilaian Saraswati, tapi sekarang Anda melakukan hal seperti ini. Anda tidak hanya mengkhianati Saraswati, tetapi juga mencoreng nama baik perusahaan. Apa Anda tidak malu pada kami? Para pemegang saham, pena, timpal pemegang saham lain. Jika masalah ini tersebar ke publik, harga saham perusahaan pasti akan anjlok. Keuntungan kita juga akan merugi besar. Pak Aditya, Anda harus segera menyelesaikan masalah ini. Bicaralah baik-baik dengan Saraswati dan dapatkan maafnya. Jika tidak, kami terpaksa akan mempertimbangkan untuk mengganti posisi Anda sebagai direktur utama. Mendengar kata mengganti direktur utama, Aditya benar-benar panik. Dia buru-buru berkata, "Bapak-bapak, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan berbicara baik-baik dengan Saraswati dan mendapatkan maafnya. Saya akan pastikan nama baik perusahaan tidak tercemar." Para pemegang saham saling memandang, dan pemegang saham senior berkata, "Baiklah, kami beri Anda satu kesempatan lagi, tapi Anda harus menyelesaikan masalah ini dalam waktu 1 minggu. Jika tidak berhasil, kami terpaksa akan mengganti direktur utama sesuai dengan anggaran dasar perusahaan." Aditya buru-buru mengangguk. "Terima kasih, Bapak-bapak, terima kasih, saya pasti akan menyelesaikannya secepat mungkin." Rapat berakhir begitu saja. Para pemegang saham meninggalkan ruang rapat dengan wajah marah. Aditya duduk sendirian di ruang rapat, seluruh tubuhnya gemetar. Sekarang dia tidak hanya harus menghadapi gugatanku, tetapi juga tekanan dari para pemegang saham. Jika dalam 1 minggu dia tidak bisa menyelesaikan masalah denganku, dia akan kehilangan posisinya sebagai direktur utama. Dia harus segera menemukanku, bernegosiasi, dan meminta maaf, apapun taruhannya. Aditya mengambil ponselnya, mencoba menelepon dan mengirim pesan WhatsApp lagi, tetapi tetap tidak terhubung. Dia terpaksa menyuruh Pak Budi untuk mencari tahu tempat-tempat yang mungkin kudatangi, seperti kafe atau toko buku yang dulu sering kukunjungi, dan makam ibuku. Namun, Pak Budi mencari seharian penuh tanpa menemukan jejakku. Aditya benar-benar putus asa. Dia duduk di kantornya, menatap keluar jendela, dan tanpa sadar meneteskan air mata. Kali ini, dia tahu dia benar-benar akan kehilangan segalanya. Istri, keluarga, perusahaan, reputasi. Semua yang pernah dimilikinya kini terancam lenyap. Aku dan Maya menonton film, lalu pulang ke rumahnya. Malam harinya, aku mendapat telepon dari Pak Tirtayasa. Gugatan telah diterima oleh pengadilan, dan perintah pemeriksaan juga sudah dikeluarkan. Minggu depan, mereka sudah bisa memeriksa informasi apartemen mewah atas nama Riana di kantor BPN. Mendengar kabar itu, aku sangat senang. "Terima kasih, Pak Pengacara. Anda sudah bekerja keras." "Sama-sama. Ini sudah tugas saya," kata Pak Tirtayasa. "Ibu Saraswati, pihak Pak Aditya mungkin akan mencoba melakukan negosiasi. Jika Ibu tidak ingin menemuinya, saya bisa mewakili Ibu untuk berbicara. Ibu tidak perlu menemuinya secara langsung." "Baik, saya mengerti. Jika dia menawarkan negosiasi, saya akan memintanya untuk menghubungi Bapak." Setelah menutup telepon, hatiku dipenuhi harapan. Aku tahu keadilan yang menjadi hakku akan segera terwujud. Aditya dan Riana, mereka pasti akan menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan jahat mereka. Malam itu, berbaring di tempat tidur, aku tidur dengan cepat. Dalam mimpiku, aku kembali ke universitas, berdiri di depan kelas, mengajar bahasa Jerman kepada mahasiswa. Semua mahasiswa mendengarkan penjelasanku dengan serius. Wajah mereka dihiasi senyum bahagia. Aku tahu, inilah kehidupan yang kuinginkan. Kehidupan yang sederhana, tetapi penuh dan bermakna. Aku percaya, jika aku bisa melewati masa sulit ini, hidupku pasti akan menjadi lebih baik. Dan Aditya, dia akan membayar mahal atas perbuatannya.
Seminggu kemudian, aku mendapat telepon dari Pak Tirtayasa. Dia berhasil mendapatkan informasi properti apartemen mewah atas nama Riana. Aku dan Maya bergegas ke kantor hukum. Pak Tirtayasa menyerahkan dokumen itu kepada kami. Ibu Saraswati, apartemen ini dibeli 3 bulan yang lalu dengan harga total 3,5 miliar rupiah, dibayar tunai penuh. Rekening pembayarannya memang dari rekening kerabat jauh Pak Aditya, dan di sertifikat kepemilikan hanya tercantum nama Riana Sari. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa apartemen ini dibeli oleh Pak Aditya menggunakan harta bersama. Ibu Saraswati berhak menuntut pengembaliannya. Melihat informasi di dokumen itu, batu besar di hatiku akhirnya terangkat. Bukti sudah jelas, Aditya tidak bisa mengelak lagi. Maya pun tersenyum. Bagus sekali. Sekarang buktinya sudah sekuat ini, Aditya tidak akan bisa lolos. Saras, kali ini kita harus buat dia bangkrut. Pak Tirtayasa juga mengangguk. Benar, Bu Saras. Sekarang kita tidak hanya punya bukti penggelapan aset oleh Pak Aditya, kita juga bisa mengajukan permohonan pemeriksaan riwayat pesan dan telepon antara dia dan Riana ke pengadilan untuk membuktikan perzinahan lebih lanjut. Peluang kita untuk menang sangat tinggi, jadi tenang saja. Keluar dari kantor hukum, suasana hatiku sangat baik. Untuk merayakan selesainya pengumpulan bukti, aku dan Maya memutuskan untuk makan di restoran mewah. Saat makan, Maya berkata, Saras, setelah kau memenangkan gugatan cerai dan mendapatkan kembali hartamu, mulailah bekerja lagi. Dengan pendidikan dan kemampuanmu, kau pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Aku mengangguk. Iya, aku juga berpikir begitu. Aku ingin menjadi dosen di universitas atau penerjemah di perusahaan asing. Itu semua adalah pekerjaan yang dulu kuimpikan. Itu bagus sekali, kata Maya gembira. Nanti kalau kau sudah dapat pekerjaan, kita adakan pesta perayaan yang lebih besar lagi. Sementara itu, Aditya yang berada di bawah tekanan para pemegang saham, setiap hari mencariku seperti orang gila. Dia menyuruh Pak Budi menyisir semua tempat yang mungkin kudatangi, bahkan memasang pengumuman orang hilang di internet, tetapi tidak ada kabar tentangku. Batas waktu 1 minggu hampir habis, Aditya semakin cemas. Dia tahu jika dia tidak bisa menemukanku, para pemegang saham benar-benar akan mengganti posisinya, dan saat itu dia benar-benar akan kehilangan segalanya. Malam itu, dengan secercah harapan terakhir, Aditya pulang ke rumah yang dulu penuh tawa tetapi kini kosong. Dia membuka pintu. Rumah itu gelap gulita, hanya cahaya bulan samar yang masuk dari jendela ruang tamu. Dia meraba-raba mencari saklar lampu. Melihat perabotan yang familiar, hatinya terasa pedih. Dulu, di saat seperti ini, aku pasti sudah menyiapkan makan malam dan menunggunya. Tapi sekarang, hanya udara dingin dan keheningan yang menyambutnya. Aditya berjalan ke ruang tamu dan menemukan sebuah amplop putih di atas meja. Di amplop itu tertulis, untuk Aditya Wijaya. Jantungnya berdebar kencang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat perjanjian cerai dan secarik catatan. Di surat perjanjian cerai tertulis dengan jelas, saya, Saraswati, dengan ini mengajukan permohonan cerai dari suami saya, Aditya Wijaya, atas dasar perzinahan dan penggelapan harta bersama selama masa pernikahan yang telah merusak kepercayaan di antara kami secara serius. Aditya Wijaya harus mengembalikan dana pembelian apartemen yang disembunyikan sebesar 3,5 miliar rupiah serta dana transfer tambahan sebesar 300 juta rupiah dan membayar uang pesangon sebesar 1 miliar rupiah kepada Saraswati. Di catatan itu, dengan tulisan tanganku, tertulis, Aditya, ini penawaran terakhirku, jika kau menandatanganinya dalam 3 hari, kita bisa bercerai dengan damai, dan aku akan mencabut gugatanku. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. Saat itu, kau mungkin tidak hanya akan kehilangan harta, tetapi juga reputasi, bahkan perusahaanmu. Pikirkan baik-baik. Tangan Aditya yang memegang surat perjanjian cerai dan catatan itu gemetar hebat. Air matanya tumpah. Dia tahu, aku telah memberinya kesempatan terakhir. Jika dia melewatkan kesempatan ini, semuanya benar-benar tidak akan bisa diperbaiki. Tapi dia tidak bisa menerimanya begitu saja. Dia tidak mau bercerai,
tidak mau kehilangan keluarga ini, dan yang terpenting, tidak mau kehilanganku. Dia buru-buru mengambil ponselnya dan meneleponku, tetapi tetap tidak tersambung. Dia mencoba mengirim pesan WhatsApp, tetapi statusnya masih terblokir. Aditya terduduk lemas di sofa, menatap surat perjanjian cerai dengan penyesalan yang mendalam. Dia menyesal telah memulai hubungan dengan Riana, menggelapkan aset, dan tidak menghargai aku serta keluarga ini. Saat itu, ponselnya berdering. Riana Sari. Aditya mengerutkan kening dan mengangkat telepon. Suara Riana terdengar seperti habis menangis. Sayang, kenapa akhir-akhir ini tidak menghubungiku? Telepon tidak diangkat, WhatsApp tidak dibalas. Apa kau sudah tidak peduli padaku lagi? Aditya berkata dengan kesal, aku tidak punya waktu untuk bicara soal itu sekarang. Aku sibuk. Sikap dingin Aditya membuat Riana semakin sedih. Sayang, apa kau marah padaku karena Saraswati? Aku tidak tahu apa-apa. Kau sudah janji akan menceraikan Saraswati dan menikahiku. Sekarang penuhi janjimu. Kalau tidak, aku akan menyebarkan semua foto dan video kita, biar semua orang tahu betapa brengseknya dirimu. Mendengar kata foto dan video, seluruh tubuh Aditya gemetar. Riana, kau keterlaluan. Aku sudah cukup pusing, kenapa kau menambah masalah? Coba saja kau sebarkan, aku tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam? Riana tertawa sinis. Sayang, kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri, apa kau punya waktu untuk menguruskanku? Dengar baik-baik. Ceraikan Saraswati sekarang juga dan nikahi aku, atau aku akan langsung menyebarkan semua bukti itu. Kita hancur bersama-sama. Aditya menutup telepon dan membanting ponselnya ke lantai. Layarnya pecah berkeping-keping, dia benar-benar menemui jalan buntu. Di satu sisi, ada ultimatum dariku. Di sisi lain, ada ancaman dari Riana. Dan juga tekanan dari para pemegang saham. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia duduk di sofa, tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, melihat matahari terbit perlahan dari balik jendela, dia mengambil keputusan. Dia harus menemuiku, meminta maaf secara langsung, dan memohon pengampunan, apapun taruhannya. Aditya mencuci muka, mengenakan pakaian bersih, dan keluar rumah. Dia menuju ke pemakaman ibuku. Dia berpikir mungkin aku ada di sana. Benar saja. Saat dia baru masuk ke gerbang pemakaman, dia melihat sosok punggung yang familiar. Itu aku. Aku sedang berdiri di depan nisan ibuku, memegang seikat bunga krisan putih. Jantung Aditya berdebar kencang. Dia berlari dan memelukku dari belakang. Suaranya serak. Saras, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak mau bercerai denganmu. Mari kita mulai lagi. Pulanglah ke rumah. Kumohon. Aku terkejut dengan tindakan tiba-tiba Aditya, mendorongnya menjauh, dan mundur selangkah. Aku berkata dengan dingin, Aditya, kenapa kau bisa ada di sini? Aditya menatapku sambil menangis. Saras, kau tidak tahu betapa aku mencarimu. Aku salah. Aku salah telah berselingkuh dengan Riana, menggelapkan aset, dan meremehkanmu. Semuanya salahku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik dan menjaga keluarga kita. Melihat penampilan Aditya yang menyedihkan, hatiku tidak merasa kasihan sedikit pun. Yang terlintas hanyalah, kenapa tidak dari dulu? Aku menggeleng. Aditya, sudah terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang menyia-nyiakannya, hubungan kita sudah tidak mungkin. Tidak, belum terlambat, kata Aditya panik. Saras, aku akan tanda tangani, aku akan penuhi semua isi perjanjian cerai itu, kumohon, jangan ceraikan aku, jangan tinggalkan aku. Sudah kubilang tidak mungkin, kataku tegas. Aditya, perasaan di antara kita sudah hancur. Meskipun dipaksakan bersama, kita tidak akan bahagia. Tanda tangani saja. Mari kita berpisah dengan baik. Setelah itu, aku berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Aditya menatap punggungku, terduduk di tanah, dan menangis tersedu-sedu. Kali ini, dia tahu dia benar-benar telah kehilanganku.
Dia telah kehilangan wanita yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati, dan keluarga yang seharusnya bahagia dan sempurna. Dan semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Setelah meninggalkan pemakaman, aku langsung pulang ke rumah Maya. Begitu aku membuka pintu, Maya berlari menghampiriku. "Saras, dari mana saja kau? Kenapa pulang selarut ini?" Kukira terjadi sesuatu. Aku menceritakan pertemuanku dengan Aditya kepada Maya. Setelah mendengar semuanya, Maya memukul meja dengan marah. "Aditya, si brengsek itu, dalam situasi seperti ini masih mencoba membujukmu. Benar-benar tidak tahu malu. Untung saja hatimu tidak luluh. Kalau tidak, dia akan menyakitimu lagi." "Hatiku tidak akan luluh lagi," aku menggeleng. "Aku sudah menghubungi Pak Tirtayasa. Jika Aditya tidak menandatangani dalam 3 hari, kita akan melanjutkan sidang sesuai jadwal dan menerima putusan pengadilan." Maya mengangguk. "Ya, begitu seharusnya. Jangan beri dia kesempatan lagi." Selama 2 hari berikutnya, aku menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persidangan sambil mulai menulis riwayat hidup. Aku melamar ke beberapa posisi dosen bahasa Jerman di universitas dan posisi penerjemah di perusahaan asing. Mengejutkan, keesokan harinya, sebuah universitas ternama menghubungiku dan memintaku datang untuk wawancara minggu depan. Aku sangat senang, dan Maya juga ikut senang untukku. "Lihat, Saras. Siapa yang akan menolak orang berbakat sepertimu? Wawancaranya pasti akan sukses. Setelah kau dapat pekerjaan, kita bisa benar-benar memutuskan hubungan dengan si sampah Aditya itu dan memulai hidup baru." Sementara itu, Aditya yang kembali dari pemakaman, mengurung diri di rumah, tidak makan dan tidak minum. Dia menatap surat perjanjian cerai di atas meja, diliputi amarah dan keputusasaan. Dia tidak mau menandatanganinya, tetapi takut aku akan benar-benar membawanya ke pengadilan. Jika itu terjadi, dia tidak hanya akan kehilangan harta dan reputasi, tetapi juga perusahaannya. Saat dia sedang bimbang, bel pintu berbunyi. Aditya mengira itu aku dan bergegas membuka pintu. Tetapi di depan pintu berdiri Riana Sari. Riana mengenakan gaun merah dengan wajah penuh amarah. Begitu melihat Aditya, dia mendorongnya dan masuk ke dalam rumah, berteriak, "Aditya, apa maumu sebenarnya? Telepon tidak diangkat, WhatsApp tidak dibalas. Apa kau tidak jadi menceraikan Saraswati?" Aditya mengerutkan kening. "Bagaimana kau bisa ke sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Kalau aku tidak datang, kau akan terus menghindariku, kan?" Riana berjalan ke ruang tamu, melihat surat perjanjian cerai di atas meja, mengambilnya, membacanya sekilas, lalu membantingnya ke lantai dengan marah. "Aditya, jadi kau mau bercerai baik-baik dengan Saraswati? Apa kau lupa janjimu padaku? Kau bilang akan menceraikannya dan menikahiku. Apa maksudnya ini, kau mempermainkanku?" Aditya mengambil surat perjanjian cerai yang jatuh dan berkata dengan kesal, "Aku tidak punya waktu untuk membahas ini denganmu. Cepat keluar. Jangan ganggu aku di sini, aku tidak mau keluar." Riana mulai menangis. "Aditya, aku sudah banyak berkorban untukmu. Aku bahkan memutuskan hubungan dengan orang tuaku. Sekarang kau mau meninggalkanku? Beraninya kau melakukan ini padaku?" Melihat Riana menangis, Aditya semakin kesal. "Kapan aku bilang mau meninggalkanmu? Aku sedang dalam situasi sulit sekarang. Setelah masalah dengan Saraswati selesai, aku pasti akan bersamamu. Tunggulah. Aku tidak bisa menunggu lagi." Riana menghapus air matanya menatap tajam. "Aditya, aku hamil. Sudah 2 bulan. Anak ini anakmu. Kau harus bertanggung jawab. Ceraikan Saraswati sekarang juga dan nikahi aku, atau aku akan membawa anak ini ke kantormu dan membuat keributan, biar semua orang tahu betapa tidak bermoralnya dirimu." Mendengar kata hamil, Aditya membeku di tempat. Dia menatap perut Riana dengan tak percaya. "Apa? Hamil? Benarkah?" "Tentu saja benar." Riana mengelus perutnya. "Aku sudah periksa ke rumah sakit. Dokter bilang anak ini sehat. Aditya, ini anakmu. Kau harus bertanggung jawab pada kami. Ceraikan Saraswati sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di kantormu dan menggugatmu ke pengadilan." Pikiran Aditya menjadi kacau.
Riana hamil. Ini benar-benar bencana di atas bencana. Jika Riana benar-benar datang ke kantor dan membuat keributan atau menggugatnya, dia tidak hanya akan hancur di perusahaan, tetapi juga di mata masyarakat. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk tetap tenang. Riana, tenanglah. Mari kita bicara. Bukannya aku tidak mau bersamamu. Masalah perceraian dengan Saraswati sedikit rumit, jadi butuh waktu. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menceraikannya dan menikahimu. Aku sudah memberimu cukup waktu, Riana menggeleng. Aku tidak bisa menunggu lagi. Ceraikan Saraswati dalam 3 hari. Kalau tidak, aku akan datang ke kantormu dan membuat keributan. Aku selalu menepati kata-kataku. Setelah itu, Riana berbalik dan pergi. Di depan pintu, dia menoleh ke arah Aditya. Aditya, jangan coba-coba membohongiku. Aku akan mengawasimu. Jika dalam 3 hari kau belum menceraikan Saraswati, bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Setelah Riana pergi, Aditya terduduk lemas di sofa, hatinya dipenuhi keputusasaan. Di satu sisi, ada ultimatum dariku. Di sisi lain, ada ancaman dari Riana. Tekanan dari para pemegang saham. Dan sekarang, anak yang belum lahir. Dia hampir gila. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Pak Chandra, wakil direkturnya, untuk meminta bantuan. Pak Chandra mengangkat telepon, mendengarkan situasi Aditya, dan menghela napas. Pak Direktur, dalam situasi seperti ini, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya Saraswati sangat tegas, Riana mengancam dengan kehamilannya, dan para pemegang saham mendesak penyelesaian masalah. Bapak benar-benar dalam posisi terjepit. Aditya berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kulakukan? Apa aku harus menceraikan Saraswati dan menikahi Riana? Tapi aku tidak mau menceraikan Saraswati. Aku masih mencintainya. Pak Direktur, sekarang bukan saatnya mengikuti keinginan Bapak, kata Pak Chandra. Jika Riana benar-benar datang ke kantor dan membuat keributan atau menggugat, reputasi perusahaan akan hancur total, dan harga saham akan anjlok. Saat itu, kita semua akan tamat. Menurut saya, sebaiknya Bapak ceraikan Nyonya Saraswati dulu untuk menenangkan Riana dan menyelesaikan krisis di depan mata. Aditya terdiam. Perkataan Pak Chandra benar. Jika Riana benar-benar membuat keributan di kantor, dia akan kehilangan segalanya. Dia harus menceraikanku dulu, lalu memikirkan cara untuk mendapatkanku kembali. Aditya mengambil surat perjanjian cerai di atas meja. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya menandatangani namanya. Melihat tanda tangannya sendiri, dia menangis. Dia tahu, dengan tanda tangan ini, dia telah benar-benar kehilanganku. Dia telah kehilangan wanita yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati. Setelah menandatangani, Aditya menelepon Pak Budi dan memintanya mengantarkan surat perjanjian cerai itu ke kantor hukum Pak Tirtayasa. Pak Budi mengangkat telepon dan menghela napas. Pak Direktur, apa Bapak benar-benar sudah memutuskan? Dengan tanda tangan ini, Bapak dan Nyonya akan menjadi orang asing. Aditya berkata dengan suara serak, sudah kuputuskan, cepat antarkan. Setelah menutup telepon, Aditya duduk di sofa, menatap ruangan yang kosong dengan perasaan hampa. Dia tidak tahu bahwa keputusannya saat ini, alih-alih menyelesaikan masalah, justru akan menjerumuskannya ke dalam kesulitan yang lebih besar. Keesokan harinya setelah Aditya menandatangani, aku mendapat telepon dari Pak Tirtayasa. Dia memberitahu bahwa Aditya telah menandatangani surat perjanjian cerai dan surat itu sudah dikirim ke kantornya. Aku dan Maya bergegas ke kantor hukum. Melihat tanda tangan Aditya di surat perjanjian cerai, aku menghela napas lega. Pak Tirtayasa tersenyum. Ibu Saraswati, selamat. Sekarang kita bisa pergi ke kantor urusan agama untuk mendaftarkan perceraian, dan Anda bisa mendapatkan kembali harta Anda. Terima kasih, Pak Pengacara, kataku penuh syukur. Selama ini Anda sudah bekerja keras. Sama-sama. Ini sudah tugas saya. Pak Tirtayasa tersenyum. Sebaiknya kita segera mendaftarkan perceraian. Jangan menunda-nunda. Aku mengangguk. Hatiku dipenuhi harapan.
Aku tahu aku akan segera terbebas sepenuhnya dari Aditya dan memulai hidup baru. Tapi aku tidak tahu, masalahnya tidak akan berakhir semudah itu. Tepat sehari sebelum aku akan pergi ke Kua untuk mendaftarkan perceraian, Pak Tirtayasa tiba-tiba menelepon. Katanya, Aditya berubah pikiran dan tidak mau pergi mendaftarkan perceraian. Aku tertegun sejenak. Pak pengacara, apa maksudnya? Aditya kan sudah menandatangani. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Pak Tirtayasa menghela napas. Ibu Saraswati, menurut pengakuan Pak Aditya, Riana Sari sedang mengandung anaknya. Riana mengancam akan membuat keributan di kantor jika dia menceraikan ibu. Jadi, dia terpaksa berubah pikiran. Dia juga bilang akan memberikan kompensasi lebih banyak pada ibu dan memohon satu kesempatan lagi, meminta agar tidak diceraikan. Mendengar itu, aku tertawa sinis. Aditya, sampai saat ini masih mencoba menipuku. Benar-benar konyol. Aku berkata dengan tegas, Pak pengacara, saya tidak akan memberinya kesempatan lagi. Dia sudah menandatangani, dan surat perjanjian cerai itu sudah sah. Dia harus mendaftarkan perceraian dengan saya. Jika dia menolak, mari kita ajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelaksanaan paksa. Baik, saya mengerti. Saya akan segera menyiapkan dokumen untuk mengajukan gugatan agar Pak Aditya melaksanakan perjanjian dan mendaftarkan perceraian dengan Anda. Setelah menutup telepon, Maya marah. Aditya, si brengsek itu benar-benar keterlaluan. Sudah tanda tangan, sekarang seenaknya membatalkan. Dan si Riana itu, benar-benar biang keladi. Saras, jangan khawatir. Kita punya Pak Tirtayasa. Dia pasti bisa membuat Aditya melaksanakan perjanjiannya. Aku mengangguk. Aku tidak khawatir. Semakin dia berulah seperti ini, semakin aku bertekad untuk bercerai dan mengambil kembali semua hakku. Mereka berdua sudah berbuat jahat, jadi mereka harus menerima hukuman yang setimpal. Aku tahu mungkin akan ada lebih banyak kesulitan di depan, tetapi aku sudah siap. Aku akan membela hak-hakku, selangkah demi selangkah, dan membuat Aditya serta Riana membayar atas perbuatan mereka. Setelah telepon dari Pak Tirtayasa, aku tidak membuang waktu dengan mengeluh. Aku dan Maya segera merapikan kembali bukti-bukti yang kami miliki. Maya meletakkan semua riwayat transaksi bank yang sudah dicetak, catatan transfer Aditya ke rekening asing, di atas meja. Aku mengeluarkan tangkapan layar percakapan yang kusimpan di ponsel. Itu adalah percakapan WhatsApp antara Aditya dan kerabat jauhnya akhir tahun lalu. Di dalamnya tertulis dengan jelas, tolong transfer uang ini ke Riana, jangan sampai Saraswati tahu. Apa bukti-bukti ini cukup? Tanya Maya sambil menunjuk catatan transfer besar dan percakapan dengan kerabat itu. Ini sudah bukti yang tidak bisa dibantah, kan? Aku mengangguk, lalu teringat sesuatu. Benar. Waktu itu di bank, petugas bilang di rekening kerabat Aditya itu ada beberapa kali setoran masuk dari Riana dalam beberapa bulan terakhir. Jumlahnya tidak besar, tapi sangat sering. Menurut Pak Tirtayasa, ini bisa jadi trik Riana untuk mengembalikan sebagian uang seolah-olah untuk menyamarkan sumber dana pembelian apartemen. Ini juga harus ditambahkan sebagai bukti. Saat kami sedang berdiskusi, ponselku berdering. Pak Tirtayasa. Dia mengatakan telah memeriksa catatan rumah sakit tempat Riana Sari mengaku melakukan tes kehamilan, dan memintaku datang ke kantor hukum jika ada waktu. Aku dan Maya bergegas bersiap dan berangkat. Setibanya di kantor, Pak Tirtayasa menyerahkan selembar hasil tes laboratorium. Ibu Saraswati, lihat ini. Memang benar Riana Sari melakukan tes kehamilan di rumah sakit. Tapi di hasil tes tertulis status kehamilan tidak terkonfirmasi. Dan kunjungan terakhirnya ke rumah sakit adalah sebulan yang lalu, setelah itu tidak pernah datang lagi. Yang lebih penting, saya menyuruh orang memeriksa riwayat medisnya, dan dia pernah menjalani operasi kuret setengah tahun yang lalu. Dokter menyarankannya untuk tidak hamil setidaknya selama setengah tahun, karena bisa sangat berbahaya bagi tubuhnya. Aku memegang hasil tes itu dan seketika mengerti segalanya. Riana Sari tidak hamil, dia telah menipu Aditya. Maya yang juga melihat hasil tes itu menjadi marah. Perempuan bernama Riana ini benar-benar jahat. Menipu Aditya dengan kehamilan palsu dan bahkan mengancamnya.
Dia benar-benar pantas dihukum. Pak Tirtayasa berkata, sekarang kita punya hasil tes ini, kita bisa membuktikan bahwa Riana Sari berbohong. Karena Aditya berubah pikiran karena ancaman kehamilan palsu Riana, kita bisa menggunakan poin ini di pengadilan untuk menyatakan bahwa pembatalannya tidak sah dan menuntut pelaksanaan paksa perjanjian cerai. Dan juga, tambahku, dulu saya pernah menemukan bahwa Aditya setiap bulan mengirim uang ke sebuah rekening asing. Sekarang saya pikir, rekening itu milik Riana, Pak Pengacara, apa bisa diselidiki juga? Pak Tirtayasa mengangguk. Tentu saja. Saya akan segera mengajukan permohonan perintah pemeriksaan untuk mengungkap pemilik rekening itu. Jika terbukti rekening itu milik Riana Sari, itu akan menjadi bukti tambahan bahwa Aditya telah menggelapkan aset untuknya dalam jangka waktu yang lama, yang akan semakin menguntungkan kita. Keluar dari kantor hukum, hatiku terasa jauh lebih ringan. Sebelumnya aku khawatir Aditya akan terus menggangguku karena kehamilan palsu Riana, tetapi sekarang dengan adanya catatan rumah sakit, aku bisa mengungkap kebohongan Riana dan memberitahu Aditya bahwa dia telah ditipu. Sementara itu, Aditya sedang pusing 7 keliling karena Riana. Riana setiap hari menelepon Aditya, mendesaknya untuk segera menceraikanku, dan mengancam akan membawa anak mereka ke kantor dan membuat keributan jika dia terus menunda. Aditya mulai ragu, tetapi melihat sikap Riana yang begitu meyakinkan, dia tidak bisa tidak percaya. Sore itu, Riana benar-benar datang ke kantor Aditya dan berteriak di depan pintu ruangannya. Aditya, kapan kau akan menceraikan Saraswati? Aku tidak bisa menunggu lagi. Kalau hari ini kau tidak memberiku jawaban yang pasti, aku akan menemui para pemegang sahammu dan menceritakan semuanya. Aditya buru-buru menarik Riana ke dalam ruangannya, menutup pintu, dan berkata dengan suara pelan, tolong jangan begini. Ini sedang waktu penting di kantor. Kalau para pemegang saham tahu, aku akan tamat. Beri aku waktu beberapa hari lagi, aku pasti akan menceraikan Saraswati. Beberapa hari? Kapan tepatnya? Riana tidak mau mengalah. Aku sudah memberimu begitu banyak waktu. Kau selalu saja beralasan. Aditya, dengar baik-baik. Kalau hari ini kau tidak memberiku janji yang pasti, aku akan membuat keributan sekarang juga. Melihat Riana yang berubah menjadi seperti iblis, Aditya tiba-tiba merasa curiga. Dia teringat dulu saat bersama Riana, dia sering mengeluh tidak enak badan dan pernah bilang baru saja menjalani operasi. Bagaimana bisa dia tiba-tiba hamil? Lagi pula, setelah mengaku hamil, dia hanya mengatakan sudah periksa ke rumah sakit, tetapi tidak pernah menunjukkan hasil tesnya. Aditya mencoba memansin. Riana, kalau kau memang hamil, bisa tunjukkan hasil tes dari rumah sakit? Aku juga ingin tahu kondisi anak kita. Mata Riana tampak goyah. Dia buru-buru berkata, hasil tesnya kutinggal di rumah, sekarang tidak ada. Lagi pula, dokter bilang sekarang anaknya masih terlalu kecil, jadi tidak banyak yang bisa diperiksa. Nanti kalau sudah lebih besar baru periksa lagi. Kecurigaan Aditya semakin dalam. Kalau begitu, setidaknya beritahu aku nama rumah sakit dan dokternya. Besok, aku akan menemanimu. Aku juga ingin mendengar langsung dari dokter. Wajah Riana mengeras. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kau tidak usah ikut. Kalau kau benar-benar khawatir padaku dan anak ini, cepat ceraikan Saraswati. Jangan tanya yang tidak-tidak. Melihat kepanikan Riana, Aditya akhirnya menemukan jawabannya. Kemungkinan besar Riana tidak hamil, dia telah menipunya. Aditya diliputi amarah dan rasa dikhianati. Dia telah ditipu begitu lama oleh Riana, dan karena kebohongannya, hubungannya denganku nyaris berakhir total. Dia menahan amarahnya dan berkata, Riana, kalau kau benar-benar hamil, tunjukkan hasil tesnya atau pergi ke rumah sakit bersamaku. Kalau kau tidak bisa menunjukkan hasil tes dan tidak mau pergi ke rumah sakit, aku tidak punya pilihan selain berpikir kau berbohong. Riana semakin panik karena Aditya tidak percaya. Dia menangis. Aditya, beraninya kau meragukanku? Aku bahkan mengandung anakmu, dan kau tidak percaya padaku? Aku benar-benar kecewa. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi tidak ada bukti kau hamil, kata Aditya dingin. Kalau kau benar-benar hamil, bawa buktinya, kalau tidak,
aku tidak akan percaya lagi padamu. Melihat sikap tegas Aditya, Riana sadar dia tidak bisa menipu lagi. Dia menghapus air matanya, dan wajahnya berubah menjadi ganas. Aditya, jangan memaksaku. Meskipun aku tidak hamil, kita sudah bersama begitu lama, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Beri aku uang. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di kantormu dan memberitahu Saraswati semuanya. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup tenang. Mendengar pengakuan Riana bahwa dia tidak hamil, Aditya gemetar karena marah. Kau menipuku dengan kehamilan palsu demi uang, Riana, kau benar-benar hina. Aku hina? Riana tertawa sinis. Yang menipuku lebih dulu itu kau janji akan menceraikan Saraswati dan menikahiku. Kau juga janji akan membelikanku rumah. Jangan coba-coba mengelak sekarang, tidak akan kubiarkan. Beri aku 4 miliar rupiah. Kalau tidak, aku benar-benar akan membuat keributan. Aku akan membuatmu hancur di masyarakat. Aditya akhirnya melihat wajah asli Riana. Dia tidak mau berurusan lagi dengannya. Aku tidak punya 4 miliar. Paling banyak aku bisa memberimu 1 miliar. Kalau kau setuju, aku akan transfer sekarang juga. Setelah itu, kita jangan pernah bertemu lagi. Kalau tidak setuju, terserah kau. Aku sudah tidak takut lagi dengan ancamanmu. Riana tidak menyangka Aditya akan bersikap sekeras ini. Dia ragu sejenak, berpikir bahwa 1 miliar juga bukan uang yang sedikit. Jika dia terus membuat keributan, dia mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia mengangguk. Baik. 1 miliar. Transfer sekarang. Aditya mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 1 miliar rupiah ke rekening Riana, lalu dia berkata, uang sudah kukirim, cepat keluar, jangan pernah mencariku lagi, jangan ganggu Saraswati juga. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal diam. Setelah menerima uang, Riana tersenyum penuh kemenangan. Dia mengambil tasnya, berbalik, dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Melihat punggung Riana, Aditya diliputi penyesalan dan amarah. Dia menyesal pernah terperdaya dan menjalin hubungan dengan Riana. Dia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga ditipu begitu lama dan kehilangan uang yang sangat banyak. Aku tidak terkejut mendengar kabar bahwa Aditya telah mengetahui kehamilan palsu Riana. Pak Tirtayasa memberitahuku bahwa Aditya telah menghubunginya, mengatakan akan melaksanakan perjanjian cerai dan pergi ke Goa bersamaku untuk mendaftarkan perceraian. Aku dan Maya sangat senang. Maya berkata, Saras, bagus sekali. Akhirnya Aditya sadar dia telah ditipu dan mau menceraikanmu. Kita akhirnya bisa terbebas darinya. Aku mengangguk. Iya, akhirnya terbebas. Tapi kita tetap harus bertemu di pengadilan. Aku harus mendapatkan kembali semua aset yang telah digelapkannya. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Pak Tirtayasa juga berkata, benar, Bu Saras. Meskipun Pak Aditya setuju untuk melaksanakan perjanjian cerai, tindakan penggelapan asetnya sudah merugikan Anda. Anda berhak menuntut pengembalian dan juga uang pesangon. Kita akan tetap melanjutkan persidangan sesuai jadwal untuk mendapatkan putusan yang adil dari pengadilan. Aku setuju dengan pendapat Pak Tirtayasa. Meskipun Aditya setuju untuk bercerai, aku tidak bisa memaafkannya begitu saja. Dia harus membayar atas pengkhianatan dan penipuannya. Hanya dengan begitu, aku bisa benar-benar menutup masa lalu dan memulai hidup baru. Beberapa hari berikutnya, aku menyiapkan dokumen-dokumen untuk persidangan sambil mempersiapkan wawancara di universitas. Aku mencurahkan seluruh energiku untuk hal-hal ini, dan tidak lagi memikirkan Aditya dan Riana. Aku tahu, hanya dengan membuat diriku lebih baik, aku bisa benar-benar keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menyambut masa depan yang lebih baik. Hari wawancara, aku mengenakan pakaian rapi, dengan senyum percaya diri, masuk ke ruang wawancara universitas. Para pewawancara mengajukan banyak pertanyaan tentang pendidikan bahasa Jerman dan penelitian akademis, dan aku menjawabnya dengan tenang. Setelah wawancara selesai, para pewawancara terlihat sangat puas dan mengatakan akan memberitahu hasilnya secepat mungkin. Keluar dari ruang wawancara, hatiku dipenuhi harapan. Aku tahu, apapun hasilnya, aku sudah mengambil langkah baru. Kehidupan baruku sudah dimulai.
3 hari setelah wawancara, aku menerima surat penerimaan dari universitas. Aku diminta untuk mulai bekerja pada hari Senin minggu depan. Melihat surat itu, aku sangat gembira hingga hampir melompat. Maya memelukku dan bersorak. Saras, bagus sekali. Kau akhirnya bisa melakukan pekerjaan yang kau sukai lagi. Aku memegang surat penerimaan itu dan berterima kasih dalam hati. Terima kasih atas bantuan Pak Tirtayasa, dukungan Maya, dan terutama, terima kasih pada diriku sendiri yang tidak menyerah karena kegagalan pernikahan, tetapi bangkit kembali dan memilih untuk mengejar kehidupan yang kuinginkan. Sehari sebelum aku mulai bekerja, aku mendapat telepon dari Pak Tirtayasa. Tanggal sidang telah ditetapkan minggu depan, jadi aku harus bersiap. Dia juga memberitahu bahwa Aditya akhir-akhir ini terus menghubunginya, ingin bertemu denganku secara terpisah untuk bernegosiasi. Dia menawarkan untuk mengurangi proporsi pembagian harta dengan memberikan uang kompensasi tambahan. Tanpa berpikir, aku menolaknya. Pak pengacara, saya tidak butuh uang kompensasinya. Saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi hak saya. Dia telah berselingkuh dan menggelapkan aset, jadi dia harus bertanggung jawab. Saya tidak akan memberikan keringanan apapun. Pak Tirtayasa berkata, baik, Bu Saras. Kalau begitu, kita akan melanjutkan persidangan sesuai jadwal untuk mendapatkan putusan yang adil dari pengadilan. Sehari sebelum sidang, Aditya tiba-tiba meneleponku. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Dari seberang telepon, suara Aditya terdengar sangat serak dan lelah. Saras, besok sidang. Bisakah kita bertemu sebentar? Ada yang ingin kubicarakan. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, baik, kita bertemu di kafe dekat pengadilan, jam 3 sore. Setelah menutup telepon, Maya bertanya dengan cemas. Saras, kau benar-benar akan menemuinya? Bagaimana kalau dia punya niat buruk? Aku tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak akan tertipu lagi olehnya. Aku menemuinya hanya untuk benar-benar mengakhiri semuanya. Untuk menunjukkan padanya bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Pukul 3 sore, aku tiba di kafe tepat waktu. Aditya sudah ada di sana. Dia duduk di dekat jendela, mengenakan setelan hitam, rambutnya disisir rapi, tetapi wajahnya tetap pucat dan kuyu. Melihatku, Aditya buru-buru berdiri dan mencoba menarik kursi untukku, tetapi aku langsung duduk di seberangnya. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Aditya tertegun sejenak, lalu perlahan duduk kembali. Saras, aku salah. Aku salah telah berselingkuh dengan Riana, menggelapkan aset, dan terutama, meremehkanmu. Semuanya salahku. Aku sudah benar-benar putus hubungan dengan Riana. Uang 1 miliar yang diambilnya dariku juga sudah kukembalikan. Uang ini semua akan kuberikan padamu sebagai kompensasi. Tolong, bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Jangan ceraikan aku. Aku menatap Aditya, hatiku tidak merasakan apa-apa. Aditya, menurutmu apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Saat kau menyakitiku, apa kau pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Aku sudah diterima di universitas dan akan mulai bekerja minggu depan. Kehidupan baruku sudah dimulai. Aku tidak punya niat untuk kembali. Aku tahu dulu aku banyak menyakitimu, kata Aditya panik, tapi aku bisa berubah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik dan menjaga keluarga kita. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan itu bukan tidak pernah ada. Kau sendiri yang menyia-nyiakannya. Aku mengeluarkan ponselku, membuka hasil tes rumah sakit yang dikirim Pak Tirtayasa sebelumnya dan bukti transfer Aditya kepada Riana, lalu meletakkannya di depan Aditya. Lihat, Riana tidak pernah hamil. Dia menipumu. Uang yang kau kirim padanya setiap bulan, dan harga apartemen mewah itu, totalnya lebih dari 4 miliar rupiah. Itu semua adalah harta bersama kita, kau harus mengembalikan semuanya padaku. Melihat bukti-bukti di ponsel, wajah Aditya pucat pasi. Kau sudah tahu Riana tidak hamil? Kau sudah mengumpulkan semua bukti ini? Ya. Aku sudah tahu, kataku datar. Sejak kau berbicara dengan Riana dalam bahasa Prancis di resepsi, aku tahu pernikahan kita sudah berakhir. Aku mengumpulkan bukti-bukti ini bukan untuk membalas dendam padamu. Ini untuk melindungi hak-hakku. Aku mengorbankan karier dan mimpiku untukmu. Tapi kau membalasnya seperti ini.
Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aditya menatapku sambil menangis. Saras, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku tidak mau kehilangan keluarga ini. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Mencintaiku? Aku tertawa sinis. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan berselingkuh dengan wanita lain, kau tidak akan menggelapkan harta bersama kita. Kau tidak akan meremehkan pengorbananku. Aditya, cintamu terlalu murah. Aku tidak butuh. Besok di persidangan, aku akan menyerahkan semua bukti untuk mendapatkan putusan yang adil dari pengadilan. Bersiaplah. Setelah itu, aku berdiri, mengambil tas, dan berbalik pergi. Aditya mencoba menahanku, tetapi aku menepis tangannya dan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Keluar dari kafe, sinar matahari menyinari tubuhku. Hangat dan cerah. Aku menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhku terasa ringan. Aku tahu, pernikahan dengan Aditya ini akhirnya akan benar-benar berakhir. Keesokan harinya di persidangan, aku dan Pak Tirtayasa tiba di pengadilan tepat waktu. Aditya juga sudah datang. Dia duduk sendirian di kursi terdakwa, wajahnya pucat, matanya kosong. Saat sidang dimulai, Pak Tirtayasa menyerahkan semua bukti kepada hakim. Bukti transfer Aditya kepada Riana, akta jual beli apartemen mewah, hasil tes laboratorium rumah sakit, dan percakapan WhatsApp Aditya dengan kerabat jauhnya. Hakim memeriksa semua bukti, lalu bertanya kepada Aditya, terdakwa Aditya Wijaya, apakah semua bukti yang diajukan oleh penggugat benar? Apakah ada pembelaan lain? Aditya menggeleng, suaranya serak. Semua bukti benar. Tidak ada pembelaan. Saya akan mengembalikan semua aset yang saya sembunyikan dan membayar uang pesangon kepada Saraswati. Hakim mengangguk. Mengingat terdakwa tidak membantah bukti yang diajukan oleh penggugat dan bersedia bertanggung jawab, maka pengadilan memutuskan sebagai berikut, mengabulkan gugatan cerai penggugat Saraswati terhadap terdakwa Aditya Wijaya. Terdakwa Aditya Wijaya diwajibkan mengembalikan aset yang disembunyikan sebesar total 4,8 miliar rupiah, dan membayar uang pesangon sebesar 1 miliar rupiah kepada penggugat Saraswati dalam waktu 15 hari setelah putusan ini. Berkekuatan hukum tetap, apartemen di pusat kota Jakarta menjadi milik penggugat Saraswati, dan 80% dari sisa aset terdakwa Aditya Wijaya seperti deposito dan saham, setelah dikurangi bagian yang harus dikembalikan, menjadi milik penggugat Saraswati. Mendengar putusan itu, aku menghela napas lega. Air mataku tumpah. Ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, air mata kebahagiaan. Aku akhirnya mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku, dan akhirnya bisa benar-benar terbebas dari Aditya dan memulai hidup baru. Aditya tidak berkata apa-apa setelah mendengar putusan. Dia hanya menundukkan kepala, bahunya sedikit bergetar. Kali ini, dia tahu dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Keluar dari pengadilan, Maya berlari menghampiriku dan memelukku. Saras, bagus sekali. Kita menang. Kau akhirnya terbebas dari si brengsek itu. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya, akhirnya terbebas. Maya, selama ini, terima kasih banyak. Sama-sama, kata Maya sambil tersenyum. Ayo, kita pergi pesta perayaan. Kami mencari restoran, memesan makanan kesukaanku, dan sebotol anggur merah. Sambil makan, memandangi pemandangan di luar jendela, hatiku dipenuhi harapan. Aku tahu masa depanku pasti akan menjadi lebih baik. Aku akan bersinar di pekerjaan yang kusukai, dan aku akan bertemu dengan orang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Dan Aditya, dia tidak hanya kehilangan aku dan hartanya. Karena perselingkuhan dan penggelapan asetnya terungkap, dia dipecat dari posisi direktur utama oleh para pemegang saham dan menjadi cemoohan masyarakat. Semua yang pernah dimilikinya lenyap seperti buih karena pengkhianatan dan penipuannya. Aku pikir, ini adalah akibat yang pantas dia terima. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan jahat akan dibalas dengan kejahatan. Itu adalah hukum karma. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, aku mulai bekerja di universitas sesuai jadwal.
Pihak universitas memberiku ruang kerja pribadi, rekan-rekan kerja sangat ramah, dan para mahasiswa juga sangat menghormatiku. Setiap hari, aku berdiskusi tentang sastra Jerman dengan mereka, berlatih percakapan, dan menjalani hari-hari yang penuh dan menyenangkan. Aku akhirnya menemukan kembali diriku yang dulu. Saraswati yang penuh semangat hidup dan ambisi karier. Di akhir pekan pertama setelah mulai bekerja, aku mendekorasi ulang apartemen di pusat Jakarta dengan gaya simpel yang kusukai. Dulu, banyak barang di rumah ini adalah pilihan Aditya, tapi sekarang aku mengganti semuanya, hanya menyisakan barang-barang yang memiliki kenangan dengan ibuku. Melihat rumah yang baru didekorasi, aku merasakan rasa memiliki yang mendalam. Inilah rumah yang benar-benar menjadi milikku. Namun, Aditya tidak bisa memenuhi putusan pengadilan tepat waktu. Setelah dipecat dari perusahaan, dia kehilangan kekuasaannya. Deposito dan saham atas namanya juga nilainya anjlok karena krisis perusahaan sebelumnya, sehingga tidak cukup untuk membayar 4,8 miliar rupiah, bahkan uang pesangon 1 miliar rupiah pun tidak bisa dia siapkan. Atas permintaanku, Pak Tirtayasa mengajukan permohonan eksekusi paksa ke pengadilan. Pengadilan menyita satu-satunya apartemen kecil dan mobil yang tersisa atas nama Aditya, dan bersiap untuk melelangnya untuk membayar utangnya padaku. Mendengar kabar itu, Aditya beberapa kali meneleponku, memohon agar diberi perpanjangan waktu. Dia berjanji akan mencari cara untuk membayar utangnya. Aku tidak mengangkat teleponnya, juga tidak membalas pesannya. Aku tahu aku sudah memberinya kesempatan, dan dia sendiri yang menyia-nyiakannya. Sekarang, dia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Suatu kali, aku bertemu dengan Aditya di supermarket dekat kampus. Dia mengenakan pakaian kasual murah, rambutnya acak-acakan, wajahnya ditumbuhi janggut. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Sosok Pak Direktur yang dulu penuh percaya diri sudah tidak ada lagi. Melihatku, dia buru-buru mendekat dan mencoba berbicara, tetapi aku mengabaikannya, mendorong troli, dan pergi. Aku tidak mau punya hubungan apapun lagi dengannya. Segalanya tentang dia sudah tidak ada hubungannya denganku. Belakangan aku dengar dari Maya, setelah apartemen dan mobil Aditya dilelang, uang yang terkumpul hanya sekitar 1,5 miliar rupiah, jauh dari cukup untuk membayar utangnya. Aditya terpaksa menjadi kuli bangunan, setiap hari mengangkat batu bata dan semen di lokasi konstruksi, melakukan pekerjaan terberat dengan upah harian yang sedikit, sambil hidup dalam pelarian dari para penagih utang. Dan Riana Sari, setelah menerima 1 miliar rupiah dari Aditya, benar-benar menghilang. Ada yang bilang dia pergi ke luar negeri dengan uang itu, ada yang bilang dia menemukan pria kaya lain di kota lain, dan ada juga yang bilang dia ditangkap polisi karena penipuan sebelumnya. Kemanapun dia pergi, itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Aditya. Aditya akhirnya sadar di akhir. Riana bersamanya bukan karena cinta, melainkan hanya karena uangnya. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Pak Tirtayasa. Aditya pingsan karena serangan jantung akibat kelelahan dan stres mental yang berkepanjangan, dan dirawat di rumah sakit. Kerabat dan teman-temannya tidak ada yang mau mengurusnya, sehingga pihak rumah sakit menghubungiku sebagai satu-satunya kontak yang bisa dihubungi, menanyakan apakah aku bersedia menjenguknya. Setelah ragu cukup lama, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Bukan karena hatiku luluh. Aku hanya ingin benar-benar menutup masa lalu. Aku membeli seikat bunga dan pergi ke kamar rawatnya. Aditya terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, tubuhnya dipasangi berbagai selang. Dia terlihat sangat lemah. Melihatku, matanya langsung memerah. "Saras, kau datang." Suara Aditya sangat lemah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Aku hanya ingin bilang, maaf. Aku meletakkan bunga di meja nakas dan berkata dengan tenang, biarlah yang lalu berlalu. Uang hasil lelang pengadilan sudah kuterima, sisa utangmu tidak akan kupermasalahkan lagi. Jaga kesehatanmu baik-baik, dan kedepannya, hiduplah dengan benar, jangan melakukan hal yang akan kau sesali. Mendengar perkataanku, Aditya menangis. "Saras, terima kasih. Terima kasih, sudah memaafkanku." Aku tidak berkata apa-apa,
berbalik, dan keluar dari kamar rawat, keluar dari rumah sakit, sinar matahari menyinari tubuhku, hangat dan cerah, aku menarik napas dalam-dalam. Bayangan terakhir di hatiku terasa lenyap. Aku akhirnya benar-benar melepaskan masa lalu, dan memulai hidup baru. 1 tahun berlalu. Karierku di universitas semakin menanjak. Aku menerbitkan sebuah buku Cuyen Ngang tentang sastra Jerman yang mendapat sambutan baik dari rekan-rekanku. Pihak universitas menobatkanku sebagai dosen teladan, dan para mahasiswa sangat menyukaiku. Di sebuah acara pertukaran akademis, aku bertemu dengan seorang pria bernama Gilang Permana. Dia adalah dosen bahasa Jerman di universitas lain, seorang pria yang lembut dan berpengetahuan luas. Kami punya banyak topik pembicaraan yang sama, dari sastra Jerman hingga cita-cita hidup, dari hobi hingga pandangan tentang kehidupan. Setelah mengetahui masa laluku, Gilang tidak merasa kasihan atau bersimpati. Dia hanya berkata dengan tulus, "Saraswati, masa lalumu adalah pengalaman yang berharga, dan masa kinimu jauh lebih berharga. Aku ingin bersamamu menciptakan masa depan yang lebih indah." Melihat tatapan tulus Gilang, aku tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, aku akhirnya telah menemukan orang yang menghargai dan mencintaiku. Sekarang, aku punya pekerjaan yang kusukai, rumah yang hangat, orang yang mencintaiku, dan teman-teman yang sejalan. Hidupku dipenuhi sinar matahari dan harapan, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Kadang-kadang, aku teringat pada Aditya dan Riana, serta pernikahan yang gagal itu. Tapi aku tidak lagi merasa sedih atau marah. Justru, aku merasa bersyukur. Karena pengalaman itulah yang mengajariku cara melindungi diri, cara berjuang untuk hak-hakku, dan cara bangkit kembali dari keterpurukan. Aku akhirnya sadar, hidup itu seperti cermin, jika kau tersenyum padanya, dia akan tersenyum kembali padamu. Sebesar apapun kesulitan yang kau hadapi, jika kau tidak menyerah dan berani menghadapinya, kau pasti akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dan orang-orang yang mengkhianati dan menyakitimu, pada akhirnya akan membayar atas perbuatan mereka. Sebab akibat. Itu adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Manusia harus menjaga kebaikannya dan menghargai orang-orang di sekitarnya.